Halo semuanya, share aktivitas lagi hari ini. Ini aku lagi ngambil keladi ya teman-teman. Ini keladinya yang bisa dimakan. Hari ini aku mau masak keladi aja. Hari ini tuh tadi pagi gerimis ya teman-teman. Dari pagi itu gerimis. Ini udah agak reda tapi masih rintik-rintik. Tapi aku cepet-cepet deh gercep untuk belakang ngambil keladi buat masak. Soalnya itu dan ubi aku juga udah habis ya teman-teman, udah pada puntung-puntung si ujungnya. Pucuk-pucuk si daun singkongnya udah puntung-puntung ya teman-teman, karena udah dipetik berapa kali. Jadi ini aku mau masak ini, dimasak kuah asam pedas gitu aja ya teman-teman. Mohon maaf ini suaranya ada yang nggak aku silent ya teman-teman, karena ya udahlah nggak terlalu ribut juga suara anak-anak sambil dengar sedikit-sedikit gitu ya. Nah ini aku udah kupasin ininya, keladinya. Ini dikupas dulu ya teman-teman, nanti dicuci. Setelah dicuci nanti mau diselor dulu. Nah nanti habis diselor baru deh dimasak. Nah beberapa hari ini tuh memang kebetulan aku lagi pengen masak yang ada di rumah aja ya teman-teman, kayak dan ubi atau pakis. Terus kemarin kan masak rebung ya teman-teman. Nah ini sekarang keladi lagi deh, karena di dekat-dekat rumah juga ada sayur yang bisa dimasak. Ya udah deh, daripada beli mendingan masak yang ada aja. Anak-anak soalnya nggak terlalu makan sayur ya teman-teman, jadi mereka itu makannya cuma pakai telur, kalau nggak itu goreng nasi, nasi goreng gitu-gitu. Jadi aku masaknya ya yang kita orang tua mau makan aja. Terus di depan rumah juga kadang-kadang ada ini ya teman-teman, ada pakis. Kadang aku ambil pakis untuk sayur, petik-petik, kan enak ya. Ya ada yang gratisan gitu ya. Jadi nggak perlu harus beli, kecuali kalau kepengen makan sayur yang lain baru deh beli. Oke lanjut, ini lanjut aku mau selor atau rebus dulu ya teman-teman keladinya. Nanti setelah direbus baru dimasak. Kalau nggak diselor dulu kan takutnya kalau keladi kan ada sedikit rada-rada gitu ya. Jadi harus diselor dulu. Keladi ini teman-teman enaknya memang kadang-kadang dimasak ini ya, dimasak sambal gitu enak. Cuman tadi ini karena nggak ada sayur kuah, jadi aku mau masak kuah aja. Terus dimasak kayak asam pedas gitu ya teman-teman. Tadinya rencana kalau ada sayur kuah yang lain ini mau aku sambal, cuman karena berhubung nggak ada sayur kuah ya udah ini aku kuahin aja. Oke deh lanjut, ini udah mau pertumisan perbumbuannya teman-teman. Bumbunya ini aku kasih bawang merah, bawang putih, terus keminting dan juga eh, ikan teri ya teman-teman. Jadi itu ikan terinya nanti tadi aku tumbuk sama bawangnya. Jadi dijadiin satu gitu ya teman-teman. Jadi biar nyatu, terus nanti kalau dikuahin itu lebih mantep gitu ya. Nah ini bumbunya dioseng-oseng dulu sampai matang, sampai wangi ya teman-teman, biar bumbunya itu nggak gerasa kayak apa ya, kayak mentah gitu ya. Nah ini aku tambahin sedikit sedikit aja ya teman-teman untuk warna aja. Ini tuh cabai giling ya teman-teman, jadi untuk warna aja biar nggak terlalu pedas. Siapa tahu nanti anak-anak aku ada yang mau makan kayak si Kail kan. Dan itu juga mau kadang-kadang kalau sayur-sayur kuah, jadi ini aku nggak bikin pedas. Nah ini bumbunya udah kecoklatan ya teman-teman. Saatnya dicemplungin tuh si keladinya. Ditumis-tumis dulu sampai keladinya itu kecampur sama bumbunya. Setelah itu nanti baru dikasih kuah deh. Sebenarnya ini aduh mantap banget ya kalau ditumis ya teman-teman. Cuman ya udah deh karena nggak ada sayur kuah, karena si Pak suami itu kan kadang-kadang sukanya sayur kuah. Jadi ya udah deh aku masakin kuah, ngalah aja. Nah ini dimasukin terus diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Enaknya tuh kalau pedas dikasih cabai banyak-banyak ya, cabai giring banyak-banyak, jadi warnanya lebih nyentreng gitu ya teman-teman. Cuman ini karena nanti takutnya anak-anak ada yang mau. Kadang-kadang aku masak pedas tiba-tiba ada si Kak Iyel itu nanya, "Ma ini pedas nggak?" Jadi ini aku nggak mau kasih yang pedas-pedas. Jadi
untuk warna aja tadi cabai merahnya. Nah ini udah dicemplungin air, dimasukin air kayak gini ya teman-teman. Jadi tinggal nunggu mendidih deh. Nah ini dia. Ini tuh enak banget ya teman-teman. Sudah masak. Oke lanjut, habis masak sayur, lanjut goreng cemilannya teman-teman. Ini tuh siang menjelang sore ya teman-teman. Nah ini aku goreng si singkong yang kemarin aku rebus, jadi baru digoreng hari ini. Karena mau santai-santai habis ini ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh, jadi aku mau goreng dulu. Tapi ini pas ngegoreng, anak-anak kan bolak-balik ya ke dapur, jadi si abang itu sedikit-sedikit ngambil, sedikit-sedikit ngambil. Jadi penggorengan pertama itu habis ya teman-teman, belum apa-apa udah habis. Jadi yang tersisa itu penggorengan kedua, ketiga, baru deh ada untuk disajikan nanti pas kita ngopi ngeteh. Anak-anak itu memang gitu ya teman-teman, kadang-kadang emaknya ini bikin cemilan. Untuk penggorengan pertama, kedua itu pasti mereka ngehabisin yang digoreng pertama. Jadi nanti yang kedua, ketiga itu baru deh ada untuk disimpan untuk dibuat cemilan. Oke, lanjut. Ini aku mau sambil nyapu itu sih Pak suami dan anak-anak lagi pada main. Nah, ini aku nyapu dulu terasnya, soalnya ini agak berpasir ya teman-teman. Jadi aku sapu dulu. Itu tuh si anak punya kerja ya. Jadi terasnya ini jadi banyak pasir karena anak-anak main sepeda dari tanah yang ke bawah, tanah pasir yang ada di sebelah sini itu dibawa lagi ke teras, jadinya berpasir deh terasnya. Dan ini aku mau sapu dulu sekalian nyapu-nyapu daun di terasnya ya teman-teman. Nah inilah penampakan depan rumah ya teman-teman, bagi kalian yang baru nonton. Di sebelah sana yang aku bilang tadi itu aku cari rebung yang kemarin di hutan itu. Rebungnya itu ada di dekat jalan, itu nggak jauh ya teman-teman, cuman masuk sedikit ke hutannya. Jadi lumayan lah kalau pas lagi nggak ada sayur, pas di situ ada rebung, jadi ada deh sayur gratisannya. Kadang-kadang aku juga cari pakis di depan rumah. Enak banget ya teman-teman, aku tuh memang sukanya sayur-sayur yang sayur-sayur desa gitu ya teman-teman, kayak sayur-sayur kampung gitu. Aku lebih sukanya itu. Jadi kadang-kadang itu mereka makannya aku masakin mereka kayak ayam atau apa gitu. Kadang-kadang hanya untuk yang lain, untuk orang rumah, untuk anak-anak, untuk Pak suami. Terus akunya makan sayur daun deh. Pokoknya sayurnya sayur apa aja, yang penting sayur daun. Entah itu yang lainnya, pokoknya sayur-sayur hutan gitu tuh aku paling suka banget ya teman-teman. Oke lanjut, ini udah selesai nyapu terasnya, terus aku mau nyapu di halaman. Itu banyak banget sayur, sayur kok sayur sih. Ini tuh banyak banget daun ya teman-teman, karena ada sedikit angin. Terus yang dibawa angin semalam itu baru sempat nyapunya sore ya teman-teman. Paginya entah kemana diriku. Nah ini nyapu-nyapu dulu. Oh iya tadi kan sempat hujan juga ya teman-teman. Jadi nggak ada nyentuh-nyentuh yang di teras ini. Nah sekarang baru deh nyapu-nyapu. Di teras ini, di depan ini juga teman-teman, aku tuh ada kayak nanam-nanam terong itu yang di tangga. Itu tuh ada buahnya satu ya teman-teman. Nah lumayan kalau nanam-nanam, aku tuh suka banget nanam-nanam sayur. Jadi nggak perlu harus beli, jadi aku tanam-tanam kayak gini, jadi suatu saat kalau udah panen, udah berbuah itu tuh aduh enaknya ya teman-teman, jadi punya sayur di rumah tinggal dipetik. Mohon maaf teman-teman, itu tuh suara anakku yang paling kecil, itu tuh paling suka teriak ya teman-teman. Kadang-kadang udah dibilang gak usah teriak, tapi dia masih aja teriak. Keren ya, aku ngerekam suaranya itu di dapur ya teman-teman. Pengennya nongkrong di dapur, aku tuh paling suka nongkrong di dapur dekat kompor yang aku kadang-kadang di situ aku duduk. Jadi ini aku duduknya di situ. Jadi anak-anak leluasa deh. Kadang-kadang itu kan aku isi suaranya itu di kamar, terus aku tutup pintunya. Jadi ini lagi malas saja di kamar, jadi aku duduk di dapur, jadi suara anak-anak juga kedengaran. Oke lanjut, ini di depan terasnya ya teman-teman, aku sapu juga. Di sini tuh banyak banget pasir karena sekarang musim hujan. Ya Allah, ini tuh
baraunya itu teman-teman, hijau kayak apa lumutnya. Karena ini ya udahlah, kadang-kadang disikat juga karena musim hujan jadi cepat banget lumutnya tumbuh, jadi dibiarin aja gitu, ntar kapan sempatnya aja baru disikat. Karena kalau hujan itu teman-teman airnya malah larinya ke teras ini ya teman-teman, jadi itu banyak pasir, jadi lumut itu memang gampang tumbuhnya karena airnya memang jatuhnya ke sini dari atas sana. Sebenarnya itu parit ya teman-teman di atas itu, cuman karena terlalu rendah jadinya airnya ke sini deh ngeluncurnya. Oke, lanjut di sebelah sini, ini juga lumutnya tebal banget teman-teman. Entah kapan nanti baru nyikatnya. Cuman sekarang kan lagi musim hujan, tiap hari hujan ya teman-teman. Jadi ini tuh nanti kalau disikat sia-sia deh. Ntar kapan deh baru disikat. Karena nyikatnya ini juga harus pakai sabut, bukan sabut, pakai sikat baja ya teman-teman. Kalau nggak pakai sikat baja itu uh, lumut-lumutnya itu nggak gampang luntur ya teman-teman, nggak gampang lepas. Jadi kalau pakai sikat baja itu tenaga nggak terlalu kuat nekan untuk nyikat, jadi gampang rontoknya. Cuman sikat bajanya udah nggak ada lagi, harus beli. Ya udah deh, nanti aja. Oke, udah selesai nyapu di sini. Itu si Pak suami sama bibi aku ya teman-teman, mereka lagi santai ria, sedangkan aku nyapu dulu. Jadi selesai nyapu ini baru deh ikut mereka santai. Nah sekarang nyapu di sebelah sini depan garasi teman-teman. Di sini juga ada sedikit buah-buah rambutan yang udah apa sih namanya, udah busuk itu jatuh ke sini juga. Terus ada sedikit daun, jadi disapu-sapu juga biar sekalian gitu ya. Jadi kalau bersih, mata kita juga enak memandang ya teman-teman. Walaupun besoknya nanti ada lagi tuh daun berserakan di sini. Oke teman-teman, ini videonya juga sampai di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.